Di tahun 2024, Korea Selatan butuh 165.000 pekerja dengan visa E9. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membawakan sebuah berita yang menggembirakan, yang bikin hati senang yuk. Karena ini baru kemarin tak lihat di channel berita Korea, berita online ini ada berita yang berjudul di sini judulnya dari bahasa Korea, judulnya bolo. Nenyon inen iju nodong jayukde choide bek yuksipman ocon myong emsik jumdo goyong goyong. Jadi kalau misal dalam bahasa Indonesia ini kurang lebih diizinkan untuk memperkerjakan di tahun depan dengan visa E9, bahwa penempatan yang paling terbanyak sepanjang sejarah ini 165.000 pekerja migran dengan visa E9. Iya, ini paling banyak. Makanya tak bilang ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Karena dari sepanjang tahun ini ada datanya di sini 2019 itu cuma 56.000 maaf. Terus di tahun 2020 ada 56.000 lagi, 2021 52.000, 2022 69.000, bahkan 2023 yang kemarin itu padahal terhenti beberapa waktu yo, itu cuma 120, di tahun depan bakal sampai 165.000. Kenapa kok bisa begitu? Ini salah satu efeknya karena banyaknya penangkapan maksudnya tenaga kerja ilegal di Korea Selatan, khususnya dari negara-negara yang paling banyak ilegal di Korea itu ada dari Vietnam, ada dari Thailand, ada dari Rusia juga banyak. Kalau Indonesia sih masih masuk ke dalam urutan ke-10 kalau nggak salah ya. Oke, di sini tak bacakan beritanya yo. Di sini pemerintah telah memutuskan bahwa jumlah pekerja migran yang akan memasuki negara tersebut dengan visa E9 kurang lebih seperti itu sejumlah 165.000 orang. Terus mungkin teman-teman ini bertanya-tanya, kira-kira disuruh kerja di tempat apa saja tuh Mas? Ini di sini juga dijelaskan. Ini memenuhi dari kekurangan tenaga kerja yang diminta oleh para pengusaha, dan di tahun depan ini akan ada yang diperluas untuk izin penempatan bejong, ini penempatan tenaga kerja di, tak tunjukin di sini nanti, di restoran, terus ada kehutanan, ada juga pertambangan, dan setelah kemarin kan udah ada resmi itu di konsolop konstruksi. Di sini selain itu juga kemarin setelah rapat yang ke-40 oleh Komite Kebijakan Tenaga Kerja Asing, di sini di Seoul memutuskan bahwa izin untuk visa E9 ini akan diperluas. Bahwasanya berarti nanti di sini visa E9 ini akan menjadi bukan cuma visa yang, kalau dulu kan visa yang biasa-biasa rendah kayak gitu ya. Sekarang udah dikasih izin lebih luas lagi, karena memang dengan visa-visa E9 ini ternyata banyak juga orang-orang yang kompeten, meskipun tadi ini nggak punya pengalaman sama sekali. Setelah bekerja di Korea, khususnya orang Indonesia ini, biasanya pengalamanku sih oleh aku misal ngajari orang sana asli atau orang dari negara lain itu lama, entah karena apa nggak tahu, loading atau gimana. Tapi ketika mengajari orang Indonesia biasanya 2, 3 bahkan seminggu itu udah selesai, udah bisa kerja sendiri, los kayak gitu. Oke, di sini dijelaskan di 165.000 orang ini peningkatannya jadi 37,5%. Berdasarkan industri di sini tahun depan bakal ditempatkan di Jeju-op. Jeju-op ini industri manufaktur 95.000 orang. Terus ada nenggok Joseon-op. Joseon-op ini adalah industri pembuatan kapal atau shipbuilding, ini 5.000 orang. Terus nenggok pertanian di sini
Cuksanop ini pertanian ada 16.000 orang. Terus OOP ini perikanan 10.000 orang. Terus Konsolop 6.000 orang dan 13.000 orang ini nenggo industri Sobiseop atau jasa, dan 20.000 orang dialokasikan untuk fleksibel. Fleksibel ini mengacu untuk pengembangan yang kemarin ya, restoran dan lain-lain itu. Makanya di tahun depan kemarin udah nonton beritanya tuh, waktu itu tak bikin kontennya bahwasanya Korea membuka visa E9 untuk bisa bekerja di restoran. Mudah-mudahan nanti Indonesia dapat jatah yang lumayan yo. Terus mungkin teman-teman bertanya, Mas, ini 165.000 untuk Indonesia tok toh Mas? Yo enggak atau aneh-aneh. G2G ini adalah ada 16 negara yang bekerja sama Korea. Tetapi kemarin ada salah satu negara yang dengar sih dicoret gitu ya, nggak boleh izin, itu entah benar atau enggak. Untuk teman-teman yang tahu monggo silahkan untuk berkomentar apakah benar atau enggak. Berarti ini dibagi sekitar 15 negara. Terus di sini sistem izin kerja yang diperkenalkan pada tahun 2024 ini nanti E9 itu, terus ada visa EH2. Terus selain itu jumlah pekerja migran yang masuk ke negara dengan visa E9 yang dimulai diperkenalkan, kurang lebih gitu ya artinya. Misal nanti salah mohon dikoreksi. Sepertinya seperti ini. Mulai tahun 2004 ini terus meningkat dari 52.000 dan tahun 2021 menjadi 69.000 dan tahun 2023 ini menjadi 120.000. Pemerintah juga mengizinkan 3 industri lain tadi. Selain itu juga akan ditambah nanti bisa untuk kerja di hotel dan kondominium. Namun untuk mengumumkan pendapat lebih lanjut dari para pengusaha tentunya di sini baru nanti disahkan. Baru mau di industri restoran yang terlebih dahulu akan diuji coba di sini sebagai asisten koki tentunya. Terus di restoran ini bakal disebar di 100 wilayah di seluruh Korea. Terus untuk perizinannya sendiri tentunya juga nanti ada peraturan yang tersendiri di dalam restoran ini. Terus selain itu di sini restoran standar yang diizinkan. Ini enggak semua restoran bisa merekrut E9 ya. Restorannya ini harus ada bisnisnya berjalan selama 7 tahun. Kenapa? Karena industri restoran atau industri persik tangan di sini dijelaskan adalah industri yang rawan untuk bangkrut kayak gitu. Yo iya, memang industri restoran ini adalah UMKM, usaha menengah dan kecil kayak gitu. Makanya pemerintah pun nggak sembarangan boleh untuk memasukkan tenaga asing, karena untuk melindungi pekerja asing itu sendiri loh. Pekerja asing lo dilindungi. Coba ndek kono ha. Nggak ngerti aku. Oke, selain itu juga untuk tempat kerja dengan karyawan yang kurang dari 5, ini 7 tahun tadi, terus 5 tahun untuk karyawan yang berjumlah 5 atau lebih, kurang lebih kayak gitu syaratnya. Terus bisnis dengan yang kurang dari 5 tahun dapat mempekerjakan 1 orang. Bisnis dengan 5 karyawan atau lebih ini boleh mengambil visa E9 2 orang. Sebelumnya pemerintah juga memperluas cakupan ketenaga kerjaan visa H2. H2 ini kebanyakan biasanya dari teman-temanku dulu yang di Korea, ini dari negara Cina biasanya. Terus selain itu, Mei pemegang visa luar negeri Korea F4 diizinkan bekerja sebagai asisten koki, pembuat makanan cepat saji, pekerja layanan makanan dan pelayan minuman di sini. Visa M4 ini visa apa Mas? Visa M4 visa M4 ini adalah visa, setahuku ya, kayak yang orang Indonesia nikah sama orang Korea gitu. Terus selain itu di bidang industri kehutanan diputuskan memperoleh penggunaan tenaga kerja E9 pada Badan Kehutanan Nasional dan Badan Usaha Produksi Bibit Kehutanan. Ini yuk keren sih sebenarnya. Terus untuk pertambangan logam dan non logam produksi tahunan 150.000 ton, pemerintah mengatakan untuk industri berencana mempertimbangkan, masih dipertimbangkan dulu. Terus selain itu
untuk semuanya intinya pada dasarnya buat teman-teman yang lagi belajar atau proses ke Korea, pokoknya intinya pesanku tetap semangat belajar, jangan nanya kapan ujian, jangan bingung masalah KKM. Yang paling terpenting teman-teman itu ya mengasah kemampuan sehingga nanti kapan saja ada ujian teman-teman udah siap dan nggak gelagepan kayak gitu. Karena semakin banyak waktu belajar teman-teman itu akan semakin bagus. Intinya belajar itu yang konsisten. Mudah-mudahan nanti Indonesia dapat jatah banyak sehingga nanti yo, ini sih harapanku yo, lebih banyak orang Indonesia yang bisa terbang ke Korea, khususnya yang belajar itu nanti KKM-nya mudah-mudahan tidak terlalu tinggi juga kayak gitu. Terus buat yang lagi nunggu SLC, mudah-mudahan segera dapat SLC. Intinya tetap berdoa yang baik-baik saja, wis nggak usah berdoa yang nggak usah ngomong ujiannya jangan ada dulu kayak gitu. Oh lo yo, dulu aku lo yo 2016 nunggu ujian setahun, 2017 waktu itu yang lulus banyak juga. Apakah roster nggak menumpuk? Yo menumpuk. Dulu ada nggak ya orang yang ngomong ini jangan ada ujian dulu roster menumpuk? Nggak ada. Yo kan, ya wis tak doakan mudah-mudahan segera dapat SLC, dapat pabrik yang bagus, terus ketemu sama orang-orang baik. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.